sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah bahwa beliau pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rahmatnya itu ada mi'ata juz'in, 100 bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa amsik 'indahu tis'ata wa tis'ina juz'an. 99 rahmatnya itu dipegang oleh dirinya. Awas jangan sampai tajassum. Ada kelompok yang sekarang Ahlul Mu'tazilah itu tajassum, dari kalangan Wahabi mengatakan tajassum. Jadi kalau Allah memegang berarti Allah punya tangan. Artinya adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ada di tangan Allah. 99 rahmatnya itu wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fihi, dan diturunkan di muka bumi ini adalah satu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 0,1 rahmatnya Allah yang ada di muka bumi. Itu berlaku bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, jin yang ada di alam ini juga pun sama. Ya, makhluk yang terkecil pun sama mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada makhluk yang memang Allah ciptakan berkat rahmatnya itu dia diciptakan untuk dimakan oleh makhluk yang lain. Tapi makhluk itu diciptakan oleh Allah agar dimangsa oleh makhluk lain, tidak merasa sedih, tapi dia bersyukur, bahkan menunggu kapan dia dimakan oleh makhluk Allah. Yatarahamul makhluqu hatta annal firasa la tarfa'u hafiraha 'inda waladiha. Jadi saling mengasihi di antara makhluk itu bukti bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri kita semua. Kita saling mencintai, saling menyayangi. Makanya kalau orang hatinya keras, tidak peduli dengan orang lain, tidak kasihan sama orang lain, sudah jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah hati-hatinya setan. Karena setan itu kejam. Teman sendiri saja akan menjadi musuh nanti. Ya. Makanya berhati-hati kalau hati kita keras, sudah tidak peduli, saling membenci, sudah semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah agar hatinya itu diganti dengan hati yang lembut. Hatta annal firasa la tarfa'u hafiruha, sampai-sampai seekor kuda tidak mau meninggikan ringikannya, meninggikan suaranya. Itu merupakan bukti kasih sayangnya Allah. Sampai hati kita saja ya cinta kepada kebaikan, itu satu bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai anggota badan kita ini, mata pagi hari bisa membuka, tangan ya Masya Allah bisa bergerak sesuai dengan perintah otak, itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah kita ingkar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ingkar subhanallah pastinya dia akan menemui kegelapan pada langkah-langkahnya. Innallaha ta'ala mi'ata rahmatan ahbata minha rahmatan wahidatan li ahli dunya fa wasa'athum ila ajalihim wa anna allaha qabilun tilka rahmah yaumal qiyamati fayadummuha ila tis'ata wa tis'in.
Jadi satu rahmat saja itu berlaku bagi seluruh umat manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Nikmatnya hidup, hati yang tenang, bekerjanya anggota badan kita sesuai dengan perintah-perintahnya. Ya, tidak ada yang mampu menciptakan secepat perintah otak kepada anggota badan kita. Ya, Masya Allah, teman-teman saya dirahmati Allah, mata kita saja kalau diserang nyamuk seumpamanya langsung bisa berkedip. Siapa yang memerintahkan kalau bukan otak kita? Siapa yang menjalankan otak kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udara bisa keluar masuk dengan nyaman. Subhanallah. Itu semuanya asbab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti 99-nya itu akan dikaruniakan kepada orang-orang yang selamat hidup di dunia ini dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lain, kuatal iman, orang ini bisa merasakan 99 rahmatnya nanti pas di surganya Allah itu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Ya. Seluruh makhluknya mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta qala Ibnu Abbas lamma nuzilat hadhil ayat, ya, tatawala iblis alaihi laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa rahmatiku berlaku bagi seluruh makhlukku, maka ketika ayat ini diturunkan, iblis itu merasa senang sekali. Oh, berarti saya nanti di akhirat mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masuk neraka lagi. Asbab turun ayat wasi'at kulla syai'in ilmu, bahwa rahmatku itu wasi'at kulla syai', akan meliputi seluruh makhluk. Maka iblis langsung berjanji, aku akan lebih giat lagi menggoda manusia. Toh sama saja, aku menggoda manusia juga nanti akan mendapat rahmat di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikutnya, ya, dalam firman yang lain, fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa ya'tuna zakata wa rahmatun lilladina yattaquna syirk. Tidak hanya iblis, teman-teman sekalian, yang merasa bangga dengan ayat yang tadi. Nasrani dan Yahudi pun sama seperti itu. Merasa bangga dan senang dengan ayat itu. Oh, berarti apa yang ada dalam Al-Quran, saya juga nih adalah kelak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Maka ditegaskan lagi oleh Al-Quran, sesungguhnya rahmat nanti di akhirat diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat dan berzakat, dan orang-orang yang bertakwa jauh daripada kesyirikan. Maka tidak berlaku rahmatnya Allah nanti di akhirat atas diri orang-orang Yahudi dan Nasrani dan para pengikut iblis. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan dalam kondisi beriman, dalam kondisi Islam. Jadi satu bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi malam telah saya jelaskan bahwa ketika janin itu berumur 4 bulan, malaikat itu sangat sibuk sekali. Ya. Karena ketika janin itu masih berupa nutfatan, ya, sebercak air, dan masuk kepada rahim seorang ibu, maka kana al-malaku yakuffu alaihi ruha, para malaikat itu menjaga dengan hati-hati sampai dia berubah menjadi segumpal darah dan daging. Baru kemudian malaikat mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan, ya, rahim itu bisa menjadi manusia. Ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian kita terlahir di dunia ini
dalam posisi tidak beriman kepada Allah. Mungkin kita tidak mengenal hal-hal seperti ini. Maka ini satu nikmat. Makanya tadi dalam doanya raditu billah, orang-orang yang bisa membaca wirid itu di pagi dan petang, itu akan menjamin dia meninggal dalam posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca 3 kali. Bahkan menjadi amalan kiai saya dalam setiap awal-awal doanya, raditu billahi robba, radina billahi robba, bi'islami Muhammad nabiyyan wa rasul. Itu menjadi amalan. Karena siapa yang tahu ya, dia tersohor seorang kiai pas meninggal dalam posisi tidak. Makanya gambaran orang yang sakaratul maut itu ya adalah satu gambaran apa yang ada dalam hati dan pikiran. Tidak sedikit orang yang sakaratul maut menyebut harta dan kekayaannya. Berarti selama hidupnya walaupun dia bolak-balik ke masjid, ternyata hati dan pikirannya itu masih menggelayut dengan dunia. Ya. Tapi kadang seorang pemulung, seorang penyapu jalanan, justru dia meninggal sangat mudah sekali lisannya itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Berarti walaupun dia seorang yang maaf, yang miskin dalam strata ekonomi, sungguh hati dan akalnya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi apapun di dunia ini adalah tidak menentu, tidak bisa menjamin kita nanti kehidupannya di akhirat. Kita harus bisa menjaga itu